Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin ikhwan muslimin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat hidayah, masih bisa melaksanakan kegiatan malam Ramadan dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, lanjut dengan tarawih dan witir. Ini sudah malam keberapa? 23 ya, alhamdulillah. Semoga seluruh amalan kita yang sudah dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah sekalian, setiap kewajiban itu ada hasil. Jadi saum itu alat, sholat itu alat. Sholat alat agar kita mencapai tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita mampu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat itu targetnya adalah kita mampu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Saum Ramadan juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran dari ayat 14, 15, 16, 17 itu disampaikan bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu berharap, mencintai, menginginkan yang dicita-citakan dalam benaknya ini secara naluri manusia adalah satu, dia mengharapkan minan nisa'i, ya, wanita yang cantik. Itu sudah namanya naluri manusia. Ya, kemudian anak-anak wal banin, dan anak-anak, keturunan, semua ingin keturunan. Kemudian ingin harta yang banyak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak, enggak sedikit, maunya yang banyak. Dari emas perak, ya. Kemudian dari kendaraan, sawah ladang, deposito, semua ingin kita punya itu, ingin sejahtera. Tapi Allah bilang zalika mataul hayatud dunya, itu hanya nikmat dunia saja, terbatas sementara. Qul au nabiyukum bi wahidin min dzalikum, apakah kalian mau kutawarkan yang lebih hebat? Nah, ini supaya Bapak Ibu tahu batasan target yang harus kita capai. Apakah mau kutawarkan? Yaitu lilladzina taqau, tapi hanya akan dikasih sama yang takwa, yaitu yang dihasilkan dari Ramadan ini, takwanya. Apa yang dikasih Allah dari perjuangan Ramadan kalau sampai pada target, yaitu takwa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang sangat indah, yang tidak bisa dibayangkan dengan mata. Kalau kita menghayalkan kenikmatan ternikmat surga, jauh lebih hebat. Kita menghayalkan menjadi orang paling kaya, paling senang, dilayani dengan ribuan pelayan, surga jauh lebih hebat dari itu. Nah, ya, gak bisa terukur dengan bayangan hayalan kita, saking hebatnya surga. Ya, nah untuk itu Allah akan kasih lilladzina taqau, kepada yang bertakwa. Bahkan air mengalir, sungai-sungai jernih, wa ajwaju mutahharah, pasangan-pasangan yang selalu membahagiakan, yang suci, dan waridwanu minallah, dapat ridha Allah. Apa yang itu yang yang Allah tawarkan ini dibanding yang kita selalu hayalkan masalah dunia, tapi jauh surga lebih hebat. Nah, orang yang beriman tuh mengimani sekali tentang ini, mengimani. Dan cara iman itu
berusaha mencapai target ketakwaan itu dengan saum Ramadan. Nah, ini udah mau habis, apa sudah ada? Ini apa yang sudah Allah tawarkan kepada kita. Apa yang bertakwa itu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Satu orang takwa itu selalu mengakui amanna, aku beriman ya Allah. Rabbana innana amanna, sungguh aku beriman ya Allah. Sungguh aku beriman. Dan imannya tidak hanya diucapkan tapi diwujudkan dengan bagaimana di selama Ramadan bergiat beribadah, mencari ridha Allah siang malam, beriman sekali terhadap apa yang dijanjikan Nabi. Ramadan adalah dibukakannya pintu surga selebar-lebarnya, tidak ada yang ditutup, dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, setan dibelenggu. Jadi betapa harusnya ringan kita melakukan amal ibadah kalau kita beriman. Kemudian faghfir lana dzunubana, dan mohon ampun terus kepada Allah, enggak berhenti istighfar, takut selama ini berbuat salah. Mungkin ucapan benar tapi hati belum tentu. Ya, kadang-kadang hati kita kotor, enggak bersih, enggak suci. Ya, ada kesal, ada marah, ada suudzon, ada riya, ada sum'ah, ada sombong. Itu banyak kotor tuh hati. Banyak yang kita kadang-kadang kan kotor hati itu tercermin pada ucapan. Orang kalau hatinya bersih, ucapannya tuh indah, nikmat. Tapi kalau hatinya kotor, keluarnya juga kotor, nggak enak didengar, menyinggung orang. Ya, nah, ini makanya sangat penting bersih hati. Maka sering istighfar untuk membersihkan hati, sebab yang menodai hati adalah dosa. Innal abda idza ata khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau kita berbuat dosa, satu dosa terdapat titik hitam. Jadi jangan meremehkan dosa sekecil apapun, sebab dengan dosa tertutup hati. Kalau terus-terusan berbuat dosa, ketutup hati. Sehingga Allah bilang dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Apa yang sudah mereka lakukan salah menutup hati. Kalau hati tertutup, hati mati. Kalau hati mati, naudzubillah. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah ingatkan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, ini kalau hati mati. Sungguh neraka itu dihuni oleh manusia dan jin. Manusia yang mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, hatinya mati. Mati hatinya, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, mati. Sudah nggak mau ke masjid, nggak mau dinasihatin, nggak suka. Orang ngasih nasihat nggak suka, alergi, ya, nggak senang. Nah itu, dinasihatin malah marah, diajak malah lebih marah. Nah ini mati, lah namanya orang mati nggak bisa dipengaruhi apapun, namanya udah mati. Na'udzubillah. Walahum adzanul la yasma'una biha, kalau sudah hatinya mati, telinganya enggak berfungsi, enggak mau dengarkan ayat-ayat Allah, enggak mau dengerin kebenaran. Walahum a'yunul la yubsirun, mati matanya, enggak melihat. Bahkan mungkin Allah uji dia sakit, dia badan Allah, tapi dia tetap enggak melihat itu adalah kekuasaan Allah. Mati hati. Nah, enggak bisa. Susah. Kekeh ya. Enggak bisa dibilang, enggak bisa dinasehatin. Menganggap orang semuanya bodoh. Gak ada yang bisa masukin. Nah ini naudzubillah, kalau sudah gitu sudah mati hatinya. Ya, naudzubillah. Nah, ulaika kal an'am, kalau sudah begitu seperti binatang ternak. Gak ada di mana dia di lingkungan ada, nggak bermanfaat untuk orang lain. Ya, menjadi masalah. Di mana-mana masalah, di rumah masalah, di lingkungan masalah. Kalau sudah mati hati, nggak lagi mikirin kebaikan, nggak lagi perasaan orang, nggak ada. Masalah semua, nggak ada hubungan baik, silaturahim, nggak ada, semuanya. Hablum minallah tidak terjaga, hablum minanas rusak. Ini kalau hati sudah, bahkan sudah seperti binatang, gak ada lagi halal haram. Yang penting dirinya senang. Nah, ini banyak sekali. Bahkan balhum adall, lebih buruk derajatnya daripada binatang. Binatang kalau sudah merusak bisa disate, tapi manusia kalau sudah rusak akhlaknya, rusak kelakuannya, bikin onar, mau disembelih di bagian dagingnya, enggak manfaat. Ya, dagingnya paling Sumanto dulu yang makan daging ya. Kalau manusia udah naudzubillah. Maka
Na'udzubillah, kita berlindung dari hati yang mati. Nah, suatu hari Rasul sedang berada di mana tuh, di masjid. Lalu ngobrol dengan sahabat. Rasul bersabda, akan datang seorang ahli surga, kata Nabi. Nah, tentu mengagetkan sahabat. Kira-kira siapa orangnya? Tiba-tiba datang seorang Ansor dengan menenteng sandal, wajahnya masih basah dengan air wudhu sampai ke janggutnya itu netes. Ya, kata Nabi, dialah ahli surga. Kemudian keesokan hari demikian Nabi bakal datang ahli surga dan dia lagi yang hadir. Orangnya sederhana, ya, orang Ansor, habis wudhu langsung ke masjid. Sampai 3 hari. Ada namanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin As, bin Amr bin As. Penasaran, apa ini amal orang ini sehingga Nabi mengatakan 3 kali dia ahli surga. Nah, Bapak Ibu penasaran ya? Akhirnya ada Abdullah bin Amr bin As menghampiri orang itu. Fulan, aku boleh nggak nginap di rumahmu barang 3 hari saja? Lah kenapa? Aku punya masalah dengan bapakku. Aku nggak mau pulang ke rumah. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nginaplah Abdullah bin Amr bin As ini. Dia apa? Ingin mengetahui apa sih amalnya sehingga Nabi mengatakan dia ahli surga. Apa sih keistimewaan amalnya? Lalu dia, Abdullah bin Umar, nggak mau tidur malam-malam, ngintip dia. Ternyata biasa saja Pak. Ya bangun sepertiga malam, sholat tahajud. Kemudian besoknya demikian, tidak ada yang istimewa. Sama aja, 3 hari bersama-sama, tidak ada yang aneh. Sama, cuman memang perkataannya sangat baik. Tidak pernah banyak perkataan yang tidak manfaat. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As bilang, aku mau pamitan. Ya, aku mau jujur. Sebetulnya aku kesini nggak ada masalah dengan orang tua aku. Lah, kenapa engkau nginap di rumahku? Sebetulnya aku mendengar Rasul bersabda tentangmu bahwa engkau adalah ahli surga. Aku ingin tahu amalan apa yang paling hebat. Kenapa engkau hebat sekali sampai Rasul mengatakan engkau ahli surga? Ya seperti yang kau lihat, aku seperti ini. Lalu apa yang istimewa? Ya tidak ada. Lalu Abdullah bin Amr bin As itu mau pamitan. Mungkin, nah dia bilang mungkin aku ini selalu menjaga hati. Tidak pernah mengkotori hati. Aku selalu tidak iri hati. Aku selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah. Kata Amr bin As, itulah yang berat dalam hidup adalah menjaga hati. Membersihkan hati. Agar hati selalu menjadi hati yang bersih. Ya, maka Nabi Ibrahim itu berdoa apa? Dan doa ini diabadikan Allah di dalam surat As-Su'ara ayat 87, 88, 89 sampai terus 90. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku dikala engkau membangkitkan aku di padang mahsyar. Nah, nanti kita dibangkitkan, diadili. Nabi Ibrahim takut saat itu hina. Padahal Nabi Ibrahim kan seorang nabi yang hebat. Yang tidak ada perintah Allah yang ditolaknya. Saat berdakwah Nabi Ibrahim dibakar lillahi ta'ala. Usianya sampai tua, nggak punya anak, sabar aja. Sampai punya anak, disuruhnya pergi dari Hebron 2000 km ke Mekah. Dibawanya anaknya. Sampai di Mekah itu di lembah tandus la ahadan walad atau bil ghairi dijariin, tidak ada apa-apa, suruh ditinggalkannya anak dan istrinya. Sami'na wa atona. Nabi Ibrahim tidak pernah menolak. Dijalankan terus. Sudah 15 tahun disuruh kembali ke Mekah, ketemu dengan Nabi Ismail yang sedang indah dipandang mata, ganteng, ramah, bagus, suruh disembelih anaknya. Coba bayangkan. Tapi masih berdoa, wala tukhjini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku. Yauma la yanfa'u malu wala banun, dikala harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Kita punya simbol-simbol kebanggaan, punya harta rasanya hebat, punya anak rasanya hebat, saat nanti tidak ada lagi manfaat. Gak bisa bela kita. Apa yang bela kita? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadapmu dengan hati yang bersih. Tuh, dengan hati yang suci, hati yang baik. Nah, ini yang kita harapkan.
di Ramadan ini supaya kita membersihkan hati ya maksimal terus kepada Allah. Ini doa kita mana? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa. Ya, yang bisa menyempurnakan hati adalah ampunan, istighfar. Tuhan ampuni malam-malam. Makanya malam-malam Lailatul Qadar ini doanya Allahumma innaka, ayo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Pak Puani apa Pak Puana? Pak Puani. Kalau Pak Puana kalau untuk jama, kalau banyak. Ayo sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Pak Puani. Tahu artinya nggak Bapak Ibu? Harus tahu artinya. Allahumma innaka. Apa artinya? Tahu nggak ngerti. Lah doakan minta. Hatinya harus hidup, harus ikut. Nah kalau nggak tahu artinya bagaimana? Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuwun pemaaf. Sesungguhnya engkau pemaaf. Tuhibbul afwa mencintai kemaafan. Fa'fu anni maafkan aku. Tuh. Jadi gimana artinya? Ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf. Terus? Ayo yang benar boleh pulang duluan. Mencintai kemaafan. Maafkan aku. Sama-sama. Ya Allah, engkau adalah pemaaf. Mencintai kemaafan, memaafkan aku. Dan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baca itu. Ya, kita sering baca Quran, sholat. Ini, insya Allah di sini alhamdulillah sering. Sekarang udah ada berapa, Pak? Ada 10 orang, 15 orang ada ya? 19 orang tuh, alhamdulillah. Sampai sahur Pak, sini kita ya. Sampai sahur alhamdulillah ada. 15 Pak, 19 orang ya, 19 orang. Sampai sahur di sini. Nah, alhamdulillah. Nah, makanya yang lain bisa semangat, masih ada berapa hari lagi kita terus untuk iktikaf di masjid sama-sama kita meraih Lailatul Qadar dengan doa tadi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar hati kita bersih. Jadi tolong Bapak Ibu periksa terus hasil Ramadan, yaitu akhlak, yang akhlaknya bagus, hatinya semakin lembut. Laparnya kita itu bukan lapar hanya sekedar lapar, tapi orientasi bagaimana hati kita menjadi lebih sayang sama orang miskin, harusnya sampai di situ. Laparnya itu bisa memikirkan gimana rasanya orang miskin tuh lapar, sehingga mereka mah bukan nunggu maghrib tapi nggak ada makanan. Nah, maka harus lebih cinta kepada mereka yang miskin dengan laparnya. Itu ya. Bagaimana kita kesabarannya. Nah, maka di dalam ayat berikutnya as-sabirina, orang takwa itu sabar, harus sabar. Orang pemarah itu bukan takwa. Dalam surat Ali Imran ayat 135, di antara ciri takwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Pemarah itu bukan orang takwa, dan pemarah itu bukan penghuni surga. Enggak ada yang di surga nanti marah-marah. Jangan bilang ingin ke surga tapi marah mulu. Harus lembut hati, ya. Enggak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan marah, enggak ada. Mau di rumah, mau dimanapun, marah akan lebih jauh memberikan masalah. Ya, jadi harus sabar hidup melihat. Kan tidak semua orang sempurna. Ada yang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, kita harus mensikapi dengan sabar. Sabar juga dalam taat. Dalam taat tunduk tuh butuh kesabaran, Pak. Kalau nggak sabar, kita nggak bisa taat, Pak. Harus butuh sabar untuk tunduk ke Allah tuh butuh kesabaran. Makanya Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaikum min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nanti malaikat masuk ke pintu-pintu surga. Semoga kita tuh yang di surganya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kamu masuk surga. Engkau masuk surga karena kesabaranmu. Sabar sampai kapan? Sampai meninggal. Harus taat, harus tunduk. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Nah gitu. Makanya harus punya ilmu. Mana yang harus ditaati, mana harus dilakukan. Harus punya ilmunya. Gak punya ilmunya, melanggar terus jadinya. Ya, terpleset terus. Yang punya ilmu aja banyak yang kepleset, apalagi yang gak punya ilmu. Ini ngaji enggak bagaimana? Punya ilmu, bagaimana kita diingatkan. Kadang kita kan lupa. Maka butuh ikut pengajian, taklim, kajian, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
apa namanya? Maka ini kita harus terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan kesabaran, ya, agar kita pantas mendapatkan surga Allah. Kemudian wasodiqina, jujur. Orang yang bertakwa itu harus jujur. Kalau nggak jujur, nggak takwa, ya. Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila alaikum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya. Jadilah kalian orang yang jujur. Sebab jujur itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita harus jujur. Di lawan jujur adalah munafik. Orang munafik itu sifatnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 114, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salatikum kusala yura'unan nas wa yadhkurunallaha illa qalila. Satu orang munafik itu kalau salat malas, kusala, ibadahnya malas, munafik itu. Sebab kalau yakin atas ingin rahmat Allah pasti enggak ada malas. Kemudian yura'unan nas, sekalinya berbuat riya, yura'un riya. Dia berbuat bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang, ingin dimuliakan, ingin diagungkan, ingin dihormati dan sebagainya. Nah, ini hati-hati, ini hati. Kemudian yura'una nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini mohon nih, mudah-mudahan kita semuanya dapat akhlak-akhlak terbaik di bulan Ramadan. Kita lebih sabar, lebih taat. Wal munfikina, lebih jujur, lebih wal munfikina, senang berinfak. Orang takwa itu tidak pelit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Keadaan sempit pun dia ingin membantu. Paling tidak kan Bapak Ibu, kalau kita beriman, nah, kan berinfak itu tidak hanya dengan harta, baik dengan usaha. Misalnya ada orang yang sedang butuh pertolongan. Kita nggak kuat, nggak bisa nyari orang. Pak, si Anu butuh pertolongan, bisa nggak? Saya kebetulan lagi nggak bisa. Itu juga sama. Sama itu. Allahnya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, apalagi bisa dengan finansial atau dengan doa. Ya Allah, aku ini ingin membantu tapi enggak bisa. Tolong si fulan ya Allah. Ya, sehatkan dia, keluarkan dari masalahnya. Itu juga termasuk alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak bisa dengan harta, dengan usaha. Enggak bisa dengan usaha, dengan doa paling tidak. Ya, begitu. Baik. Wal munfikin wal mustaghfirina bil asar, dan selalu beristighfar di waktu sahur. Nah, mudah-mudahan nih sesudah Ramadan kita semakin giat beramal ibadah, hati kita semakin bersih, semakin sensitif untuk meraih segala kebaikan dan sensitif untuk menjauhi segala bentuk maksiat. Kita tergolong orang yang bertakwa, insya Allah kita mendapatkan surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita beristiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita hingga kita husnul khatimah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.